Pernahkah kalian berpikir tentang sebuah negara di jantung Amerika Selatan, terhimpit di antara pegunungan Andes yang megah dan hutan Amazon yang lebat? Sebuah negara dengan sejarah yang begitu kaya, namun sering terlupakan. Hari ini, kita akan memulai perjalanan menakjubkan melintasi waktu, menelusuri kisah Bolivia, dari peradaban kuno hingga menjadi negara modern yang kita kenal sekarang. Jauh sebelum bendera Eropa berkibar di tanah Amerika, wilayah yang kini kita sebut Bolivia adalah rumah bagi peradaban-peradaban Andes yang luar biasa. Bayangkan kota Tiwanaku yang megah di dekat Danau Titicaca, danau tertinggi di dunia. Peradaban ini membangun monumen batu raksasa dan mengembangkan sistem pertanian yang canggih di ketinggian ekstrem. Kehidupan mereka penuh dengan spiritualitas, terhubung erat dengan alam dan kosmos. Kemudian, muncullah Kekaisaran Inca yang perkasa, yang menyatukan sebagian besar wilayah Andes di bawah kekuasaan mereka. Mereka membangun jalan-jalan yang menghubungkan pegunungan, menciptakan sistem administrasi yang efisien, dan mewariskan kekayaan budaya yang tak ternilai. Namun, pada abad ke-16, semuanya berubah. Kedatangan para penakluk Spanyol membawa era baru yang penuh gejolak. Kekaisaran Inca runtuh, dan tanah ini menjadi bagian dari kerajaan Spanyol dengan nama Upper Peru. Perubahan ini sangat drastis. Kota Potos, dengan gunungnya yang kaya akan perak, menjadi salah satu kota terkaya dan terpenting di dunia. Perak dari Potos mengalir deras ke Eropa, mendanai kekaisaran Spanyol dan memicu revolusi ekonomi global. Namun, di balik kemegahan itu, ada harga yang harus dibayar. Jutaan penduduk asli dipaksa bekerja di tambang dalam kondisi yang sangat berat. Era kolonial ini meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga menciptakan perpaduan budaya yang unik antara tradisi Eropa dan Andes, yang masih bisa kita lihat hingga hari ini dalam musik, tarian, dan kepercayaan masyarakat Bolivia. Setelah berabad-abad di bawah kekuasaan kolonial, semangat kemerdekaan mulai berkobar. Pada awal abad ke-19, gelombang revolusi melanda Amerika Selatan. Tokoh-tokoh seperti Simón Bolívar dan Antonio Jas de Sucre memimpin perjuangan heroik melawan Spanyol. Pertempuran demi pertempuran terjadi di pegunungan dan lembah. Akhirnya, pada tanggal 6 Agustus tahun 1825, kemerdekaan diproklamasikan. Negara baru ini diberi nama Bolivia, sebagai penghormatan kepada sang pembebas, Simón Bolívar. Inilah awal dari perjalanan panjang Bolivia untuk menemukan identitasnya sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Membentuk sebuah negara bukanlah tugas yang mudah. Sejarah Bolivia setelah kemerdekaan diwarnai oleh ketidakstabilan politik, perebutan kekuasaan, dan konflik dengan negara-negara tetangga. Salah satu periode paling kelam adalah Perang Pasifik pada akhir abad ke-19. Akibat perang ini, Bolivia kehilangan aksesnya ke laut, sebuah kehilangan yang dampaknya masih terasa hingga sekarang dan menjadi isu nasional yang sangat sensitif. Perang Chaco melawan Paraguay di abad ke-20 juga meninggalkan bekas luka yang dalam. Konflik-konflik ini membentuk geopolitik Bolivia dan menjadi tantangan besar dalam proses pembangunan nasional. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, Bolivia terus bergerak maju. Transformasi sosial, budaya, dan ekonomi terjadi secara perlahan namun pasti. Pada tahun 1952, terjadi sebuah revolusi nasional yang mengubah struktur sosial negara secara fundamental. Hak pilih diperluas untuk semua orang, termasuk perempuan dan penduduk asli. Tanah-tanah milik para tuan tanah besar didistribusikan kembali kepada para petani. Peristiwa ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Bolivia, memberikan suara dan kekuatan kepada mayoritas penduduk asli yang selama berabad-abad terpinggirkan. Dalam beberapa dekade terakhir, Bolivia telah mengalami perubahan yang lebih dramatis lagi. Gerakan sosial yang kuat, yang dipimpin oleh komunitas adat dan serikat pekerja, membawa perubahan politik yang signifikan. Puncaknya adalah terpilihnya Evo Morales pada tahun 2006, presiden pertama Bolivia dari latar belakang pribumi. Pemerintahannya fokus pada nasionalisasi sumber daya alam seperti gas dan minyak, serta program-program sosial untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Era ini menekankan pentingnya identitas plurinasional, mengakui keragaman budaya dan etnis yang ada di dalam negara. Namun, jalan Bolivia tidak selalu mulus. Negara ini terus menghadapi tantangan, mulai dari ketegangan politik, masalah ekonomi, hingga isu-isu sosial yang kompleks. Sejarah Bolivia adalah cerminan dari perjuangan terus-menerus untuk keadilan, pengakuan, dan kedaulatan. Ini adalah kisah tentang ketahanan, tentang bagaimana sebuah bangsa dengan akar budaya yang begitu dalam berjuang untuk membangun masa depan di tengah dunia modern yang terus berubah. Dari reruntuhan kuno Tiwanaku hingga jalanan ramai lapas, setiap sudut Bolivia menceritakan sebuah fragmen dari epik yang luar biasa ini. Memahami sejarah Bolivia berarti kita juga harus berani melihat bagian-bagian yang kelam, seperti eksploitasi di tambang Potos atau dampak perang yang menyakitkan. Sejarah bukan hanya tentang kemenangan dan pahlawan, tapi juga tentang penderitaan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dengan melihatnya secara seimbang, kita bisa lebih menghargai kompleksitas perjalanan sebuah bangsa. Kisah Bolivia adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah hitam putih. Jadi, dari peradaban Andes yang bijaksana, melalui gejolak era kolonial dan perjuangan kemerdekaan, hingga transformasi modern, Bolivia telah menempuh perjalanan yang luar biasa.
Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang terikat oleh geografi yang ekstrem dan sejarah yang penuh warna. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan budaya, pentingnya identitas, dan semangat yang tak pernah padam untuk meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan menemani perjalanan kita menelusuri sejarah Bolivia yang sering terlupakan ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya.